69. 5 menit kemudian, Xia Wosui keluar dengan pakaiannya. Ketika dia melihat Ye Chen di ruang tamu, tepat ketika dia akan berbicara, San Yi kembali lebih awal. San Yi tidak pernah berharap Ye Chen muncul di sini, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Hei, Ye Chen, bukankah kamu tinggal di luar? Apa yang kamu lakukan di apartemen sepagi ini?" Tepat saat Ye Chen hendak menjelaskan, Xia Wosui mengulurkan tangannya untuk menutupi mulutnya dan berkata dengan gugup, "Orang ini baru saja masuk tanpa mengetuk pintu dan membangunkanku." Setelah berbicara, dia berbisik kepada Ye Chen lagi, "Kamu tidak bisa memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi tadi malam. Kalau tidak, aku..." Untuk sementara, Xia Wosui tidak tahu bagaimana mengancam. Ye Chen melepaskan diri dari tangan mencolok Xia Wosui, mengambil sarapan dari tangan San Yi, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku sedikit lapar. Aku tidak sarapan, aku ingin datang untuk makan." Melihat Ye Chen benar-benar mulai makan, San Yi buru-buru berkata, "Tapi ini sarapan Tuan Xia." Xia Wosui melihat bahwa Ye Chen tidak memiliki sedikit pun sikap pria. Dia mengambil tas tangannya dengan marah, memelototi Ye Chen, dan berjalan langsung keluar. "Tidak perlu, aku akan pergi ke perusahaan untuk makan." San Yi tahu bahwa Xia Wosui marah, belum lagi Xia Wosui tidak keluar dari mobil kali ini, dia tampaknya memiliki konflik dengan keluarga. Dia menjelaskan beberapa kata kepada Ye Chen, dan kemudian diusir. "Tuan Xia, tunggu, aku akan mengantarmu pergi." Ye Chen secara alami mengabaikan Xia Wosui, tapi rasanya menyenangkan bisa tidur dengannya di pelukannya tadi malam. Setelah sarapan, Ye Chen mengeluarkan batu hitam itu lagi, dan ingin mencoba memasukinya. Kali ini, meskipun ada sedikit hambatan, dia masih tidak bisa masuk sepenuhnya. "Sepertinya kita akan mempercepat latihan." Tanpa danding, meskipun ada banyak bahan obat di peringkat pertama Thomson, Ye Chen tidak berniat untuk mulai memperbaiki ramuan obat, dan hanya bisa menunggu lelang yang dikatakan Jurende. Tanpa berpikir lagi, Ye Chen memejamkan mata, duduk bersila, dan mulai berlatih. Ki sejati yang tak terhitung jumlahnya tetap ada di sekitarnya, seperti peri. Saya tidak tahu berapa lama, ketika suara dering telepon mengganggu latihan Ye Chen. Dia membuka matanya, perlahan-lahan menghembuskan seteguk udara keruh, dan menggenggam jari-jarinya dari udara tipis. Telepon itu sepertinya memiliki spiritualitas dan terbang langsung ke tangan Ye Chen. Dia meliriknya dan menemukan bahwa Shen Haihua sedang menelepon. "Tuan Ye, saya tidak mengganggu Anda." Sebuah suara hormat datang dari ujung telepon. "Apa yang terjadi dengan grup King He?" Ye Chen berkata. Ujung telepon yang lain buru-buru berkata, "Tuan Ye, saya meminta tim untuk memilah 2 rencana. Kelayakannya mencapai 90%. Apakah Anda ingin mengirimkannya kepada Anda?" Ye Chen tidak mengerti bisnis, dan menolak secara langsung, "Tidak, saya percaya Anda. Anda hanya perlu memberitahu saya apa yang akan saya lakukan sekarang." Shen Haihua tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen akan sangat mempercayainya. Seluruh orang sedikit bersemangat, dan butuh beberapa saat untuk mengatakan, "Tuan Ye, ada 2 masalah utama yang kami hadapi sekarang. Pertama, Departemen Hukum kami telah memperoleh bukti bahwa grup Tianxing diduduki dengan jahat saat itu, dan juga membuktikan hubungan antara grup King He dan grup Tianxing. Tetapi karena ada salinan dari dokumen tersebut adalah perjanjian pengabaian yang ditandatangani oleh Anda dan ibu Anda. Anda tidak dapat mewarisi ekuitas grup Tianxing sekarang." Ye Chen terkejut, dan kemudian dia ingat bahwa 5 tahun yang lalu, malam sebelum jamuan makan itu, Zheng Jingming menemukan rumah mereka. Membohonginya dan ibunya untuk menandatangani dokumen yang mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan dividen ekstra dari perusahaan setiap tahun. Dia dan ibunya selalu mempercayai Zheng Jingming, jadi mereka menandatanganinya tanpa melihatnya. Sekarang Ye Chen melihat ke belakang dan berpikir itu agak konyol. Zheng Jingming benar-benar memainkan permainan catur yang besar. Berkat orang tuanya yang sangat mempercayainya, dia sudah punya ide untuk menelan semuanya. "Shen Haihua, apa yang kamu ingin aku lakukan?" Suara Ye Chen tenang, tetapi dengan niat membunuh yang dingin. "Zheng Jingming, saya tidak bisa hidup selama 3 hari. Shen Haihua menjelaskan, "Saya memiliki dokumen di sini. Saya hanya perlu mencetaknya, dan Zheng Jingming akan menandatangani dan mencetaknya secara langsung, tetapi pasukan keamanan Zheng Jingming sangat kuat, dan saya bahkan tidak dapat bertemu, jadi..." Sebelum Shen Haihua selesai berbicara, Ye Chen menyela, "Anda mengirimi saya dokumen itu, dan saya akan memintanya untuk menandatanganinya untuk Anda malam ini." Shen Haihua di ujung telepon terkejut, dia tidak mengerti apa yang bisa dilakukan Ye Chen. Meskipun keterampilan medis Ye Chen setinggi langit, sulit untuk melihat Zheng Jingming, dan pihak lain tidak sakit.
Bahkan jika Ye Chen mengungkapkan identitasnya, Zheng Jingming masih tidak akan melihatnya, tetapi akan menghindarinya karena rasa bersalah di hatinya. Apa pertanyaan kedua? Kata Ye Chen. Shen Haihua tidak ragu-ragu, dan melanjutkan, masalah kedua adalah bahwa grup Tianzheng, sekarang grup Qinghe, telah dikendalikan oleh pasukan sipil yang disebut Kingmen. Sangat sedikit informasi yang dapat saya selidiki tentang Kingmen ini. Untuk merebut kembali grup, kekuatan ini harus diberantas. Kingmen? Ye Chen mengerutkan kening, menebak bahwa itu pasti pasukan bawah tanah Jiangcheng. Tentu saja, dia tidak takut dengan keberadaan seperti itu, dan berkata langsung. Pertanyaan kedua juga diserahkan kepada saya. Saya hanya menanyakan satu hal kepada Anda. Jika dua pertanyaan ini diselesaikan, dapatkah Anda menjatuhkan grup Qinghe dan mengubah namanya menjadi grup Tianzheng dalam 3 hari? Shen Haihua sedikit terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa dua kesulitan terbesar ini langsung dikalahkan oleh Ye Chen. Dia awalnya berencana untuk membahas rencana kedua dengan Ye Chen. Sekarang tampaknya Ye Chen tidak perlu mendengarkan rencana konservatif kedua sama sekali. Dia merenung untuk waktu yang lama dan menggertakkan giginya, jika Tuan Ye dapat menyelesaikan dua masalah ini, saya akan dapat mengalahkan grup Qinghe dalam 3 hari. Baik. Telepon ditutup. Kemudian, Ye Chen menelepon Ye Lingtian lagi dan menanyakan alamat Zheng Jingming dan berita tentang Kingmen. Ye Lingtian menyarankan berkali-kali bahwa masalah ini dapat diserahkan kepadanya, tetapi Ye Chen menolak. Dia tidak ingin menggunakan tangan siapapun untuk membalas dendam 5 tahun lalu. Betapa dia ingin wajah-wajah jelek itu untuk ditelan saat itu? Ludahkan itu 100 kali sekarang. Jalan Jiangcheng nomor 2, Gedung Qinghe. Ini dulunya adalah alamat Gedung Tianzheng, tetapi 5 tahun lalu, Gedung Tianzheng dirobohkan karena masalah konstruksi. Kemudian, Gedung Qinghe yang lebih tinggi dibangun di sini. Gedung Qinghe tingginya beberapa ratus meter, hampir merupakan gedung tertinggi di Jiangcheng. Agung. Tidak lama kemudian, seorang pemuda muncul di depan Gedung Qinghe. Pria muda itu mengangkat kepalanya, memandangi 4 karakter grup Qinghe yang bertatahkan di atas gedung, dan tersenyum dingin. Dia memegang dokumen di tangannya yang bertuliskan perjanjian transfer ekuitas tanpa syarat. Kali ini, Ye Chen mengenakan setelan Armani yang dia beli sebelumnya, dengan tubuh lurus dan temperamen, seperti elit bisnis, dengan suasana bangsawan dan luar biasa alami. Sebaliknya, banyak wanita cantik datang untuk memulai percakapan. Pria tampan, apa yang kamu lakukan di grup Qinghe? Apakah kamu bebas di malam hari? Minum bersama? Seorang wanita dengan sosok terbuka dan riasan tebal mengambil inisiatif untuk menyambut Ye Chen, dan bahkan bersiap untuk menyentuh dada Ye Chen dengan kedua tangan. Seorang wanita memiliki sosok bergelombang dan mata besar, di mata orang biasa, itu jelas merupakan keberadaan tingkat dewi. Tetapi selama waktu ini, Ye Chen juga melihat banyak wanita cantik, dan tentu saja dia tidak tertarik dengan bubuk vulgar pemerah pipi di depannya. Pergi. Ye Chen mengelak sedikit, dengan sedikit rasa dingin di matanya. Si cantik jelas terkejut, dan dia memarahi dengan suara rendah, aku tidak tahu harus berbuat apa, dan pergi dengan putus asa. Ye Chen tidak memiliki gelombang di hatinya, melirik dokumen di tangannya, mencibir, dan berjalan langsung ke gedung Qinghe. Zheng Jingming, apakah kamu siap? Bab 70. Grup Qinghe. Ye Chen berpakaian dengan cara ini mencerminkan nilai. Para penjaga keamanan menyambutnya dengan senyum sepanjang waktu. Hampir tidak mungkin untuk apa yang terjadi terakhir kali di grup Wamei. Bukan tidak masuk akal jika orang mengandalkan pakaian. Bahkan di meja depan, kecantikan kecil itu memerah dan matanya menghindar. Halo, saya mencari Direktur Meng dari Departemen Pemasaran untuk membahas masalah kerjasama. Suara magnetik Ye Chen terdengar. Si cantik kecil akhirnya bangun, mengedipkan matanya, dan berkata dengan sopan, halo, Direktur Meng ada di lantai 21. Lift akan tiba setelah belok kiri. Apakah Anda perlu memberitahu Tuan? Ye Chen tersenyum, tidak perlu, kami masih teman sekelas lama, dan kami akan memberinya kejutan. Si cantik kecil itu sepertinya tersengat listrik oleh senyum Ye Chen. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap langsung ke arah Ye Chen. Ketika dia mengumpulkan keberanian untuk menanyakan nomor telepon Ye Chen, dia menemukan bahwa pria tampan itu telah menghilang. Ye Chen memasuki lift dan menekan lantai 28. Menurut berita Ye Lingtian, kantor Zheng Jingming ada di lantai 39. Lantai ini hampir merupakan lantai atas gedung Qinghe, yang sangat misterius. Dan lift di atas lantai 28 grup Qinghe memerlukan izin khusus, jadi secara alami tidak mungkin baginya untuk naik.
Di lantai 28, Ye Chen langsung pergi ke kamar mandi. Kosong. Dia tidak ragu lagi, dia langsung mendobrak jendela luar kamar mandi, melangkah, dan berdiri di tepi jendela di lantai 28. Jika dilihat dari atas ke bawah, jarak 100 meter penuh sudah cukup bagi orang biasa untuk menakut-nakuti serangan jantung. Kemudian, dia melirik lokasi di lantai 39, dan sudut mulutnya melengkung. Detik berikutnya, gelombang udara melonjak di bawah kakinya, lututnya ditekuk, dan tiba-tiba meledak. Tubuhnya melompat setinggi 5 meter. Satu tangan meraih langsung di tepi jendela lainnya. Lengan itu meledak dengan energi yang menyebalkan, dan tubuhnya naik lagi. Dan ada bekas 5 jari yang dalam di tepi jendela. Kecepatan Ye Chen semakin cepat, seperti Spider-Man, dan dia telah mencapai lantai 38 dalam sekejap mata. Karena lantai 39 benar-benar tertutup, Ye Chen hanya bisa membuka jendela lantai 38 dengan satu jari dan melompat masuk. Masuk ke dalam, Ye Chen secara naluriah merasakan napas seorang pria kuat datang ke arahnya. Sepertinya grup Qinghe benar-benar tidak sederhana. Sangat menarik bahwa gedung perkantoran masih dijaga oleh prajurit kuno. Ye Chen tidak terburu-buru untuk keluar, mengeluarkan rokok dari tas, mengetuk jarinya di bagian bawah kotak rokok, dan sebatang rokok terbang keluar dan menahannya di mulutnya. Setelah beberapa detik, seluruh ruangan dipenuhi asap. Bang! Tiba-tiba, pintu terbuka. Dua pria kurus bergegas masuk, dan langsung menemukan sosok Ye Chen dalam asap. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Ye Chen menggerakkan kaki kanannya, dan dua potong kaca ditembakkan langsung dari bawah kakinya. PFFT. PFFT. Pecahan kaca menembus langsung di antara alis keduanya, dan darah meluap, dan mereka jatuh ke tanah bahkan tanpa kualifikasi untuk bergerak. Ye Chen tidak melanjutkan, dan setelah rokok benar-benar habis, dia berjalan menuju dua pria yang jatuh ke tanah. Dia menemukan bahwa keduanya memiliki tato di leher mereka pintu cian. Gelap dan misterius. Orang Qing? Ye Chen mendengus dingin, lalu menjentikan jarinya, hanya untuk melihat puntung rokok meluncur melintasi busur dan menembak langsung ke salah satu tato. Tampaknya menandai pembukaan pintu biru. Ye Chen mengambil dokumen dari tangannya dan berjalan keluar dengan tenang, seolah-olah dia benar-benar datang ke grup Qinghe untuk membahas bisnis. Meskipun seluruh koridor dipantau, Ye Chen tidak khawatir sama sekali, karena dia sudah membiarkan orang mengendalikan segalanya. Ye Lingtian tidak hanya mengontrol kekuatan seni bela diri kuno, tetapi juga mengontrol peretas top dunia. Menghapus sesuatu itu mudah dan alami. Selama periode ini, Ye Chen juga bertemu dengan beberapa pria kuat di Kingman, dan mereka semua mengakhiri hidup mereka dengan satu gerakan. Meskipun orang-orang ini tidak memiliki dendam padanya, ketika dia datang, dia sudah mengetahui situasi umum Kingman dari mulut Ye Lingtian. Hanya bajingan biasa. Orang-orang ini bebas di area gelap, mengandalkan Gu dan Qinghe Group, mereka mengendalikan hampir 30% pengusaha di Jiangcheng. Pengusaha ini terus memberikan manfaat bagi mereka. Pada saat yang sama, Qinghe Group juga dalam bisnis obat-obatan dan pembunuhan untuk disewa. Di Jiangcheng, itu hanyalah keberadaan seperti tumor. Bagaimana jika Anda membunuhnya? Ye Chen memecahkan orang-orang di lantai 38, mencari untuk waktu yang lama, dan akhirnya menemukan tangga menuju lantai 39. Hanya saja pintu di lantai 39 merupakan pintu besi mekanis yang membutuhkan sidik jari dan iris mata untuk melewatinya. Teknologi tinggi. Ye Chen mencibir, tapi di depan para praktisi, itu hanya tumpukan sampah. Ketika kata-kata itu jatuh, Ye Chen meletakkan telapak tangannya dengan ringan di pintu, dan kemudian tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, energi sejati dan tian meledak. Gerbang besi langsung terpelintir dan berubah bentuk. Ye Chen tiba-tiba ditarik. Pada saat yang sama, alarm di lantai 39 berbunyi. Saya melihat lebih dari selusin master bersenjata langsung muncul di depan Ye Chen. Orang-orang ini tidak hanya prajurit kuno, tetapi mereka juga dilengkapi dengan senjata berat, dan kekuatan mereka agak menakutkan. Bahkan lebih dari 10 sinar inframerah jatuh langsung ke tubuh Ye Chen. Tampaknya selama Ye Chen bergerak, itu pasti akan menjadi sarang lebah. Tanpa jejak panik, Ye Chen melemparkan pintu yang hampir bengkok ke tanah, dan tiba-tiba mengeluarkan suara yang berat. Kemudian dia mengangkat kepalanya, melihat ke arah kerumunan dan berkata dengan ringan, "Yo, ini sangat hidup." Tuan-tuan bersenjata ini tercengang, tetapi mereka tidak mengharapkan seorang pria muda dengan setelan rapi muncul di sini.
Kuncinya adalah lawan masih bisa begitu acuh ketika menghadapi lebih dari selusin senjata. Apakah orang ini gila? Tetapi ketika mata mereka tertuju pada gerbang bengkok di tanah, wajah mereka berubah. Matanya tertutup horor. Anda harus tahu bahwa pintu ini adalah pintu anti huru-hara tugas berat BST-339 presisi di negara M. Ini adalah bahan yang sama dengan brankas kelas SSS Bank Swiss. Padat seperti batu, tetap utuh meski terkena ledakan kuat. Peluru tidak bisa menembus. Cannonballs juga tidak bisa merusaknya. Tapi di depannya, pintu yang luar biasa itu dirusak oleh seorang pria muda. Sama seperti mainan. Kekuatan mengerikan macam apa yang dibutuhkan untuk melakukan ini? Persetan. Apa-apaan ini? Semua orang begitu ketakutan sehingga dunia menjadi sunyi senyap. Setelah waktu yang lama, Ye Chen memecah kesunyian dan berkata, saya tidak suka perasaan sinar inframerah menyinari tubuh saya tidak terlalu menyukainya. Detik berikutnya, Ye Chen pindah. Dengan satu langkah, dia langsung menginjak dinding. Sekelompok orang juga menyadari bahwa segalanya di luar kendali, dan tidak lagi ragu-ragu, dan suara tembakan terdengar. Selusin peluru ditembakkan ke Ye Chen. Ye Chen tidak panik sama sekali, dia meraih satu tangan di pintu besi bengkok, dan energi sejatinya meledak. Semua peluru mendarat di gerbang besi, dan ada suara berderak. Ketika selusin orang melihat bayangan hitam besar, mereka secara tidak sadar ingin bersembunyi, tetapi sudah terlambat. Terlalu cepat. Bang! Dengan suara keras, pintu itu membanting tubuh selusin orang. Tubuh beberapa orang benar-benar hancur di tempat. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan Ye Chen. Untungnya, dua orang lolos dari benturan gerbang besi dan selamat. Mereka menyadari bahwa pria dengan setelan yang layak di depan mereka adalah seorang master. Tepat ketika mereka akan kembali untuk memberi tip, sebuah bayangan telah muncul di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Keduanya benar-benar ketakutan. Tepat ketika mereka akan menembak, sepasang tangan besar langsung memegang Desert Eagle di tangan mereka, hanya untuk mendengar bunyi-bunyi suara T1K, dan Desert Eagle langsung berubah menjadi dua bagian. Mereka berdua benar-benar gila. Monster macam apa pemuda di depannya ini? Apakah itu master seni bela diri?